Nantinya Anda yang akan melakukan proses animasi yang cukup kompleks, tentu Anda akan mempunyai berbagai macam kesulitan di mana Anda harus memilih beberapa objek saja pada kesekian kalinya. Jadi beberapa kali Anda harus memilih objek tersebut. Untuk menghemat waktu, Anda harus benar-benar pandai mengorganisasi atau memanage semua objek yang ada di dalam proyek animasi Anda. Misalkan saja seperti halnya di dalam gambar ini, saya ingin memindahkan meja, tetapi saya juga ingin semua perkakas yang di atas meja tersebut ikut berpindah. Anda mungkin bisa berpikir bahwa kita bisa pilih meja ini, ya, mungkin dengan selection, lalu dengan kunci control kita bisa memilih beberapa perkakas yang lain, ya. Sebentar, saya pilih dulu perkakasnya. Lalu dengan select and move kita baru bisa memindahkan semuanya. Tapi apakah Anda harus melakukan hal tersebut berkali-kali? Tentu saja tidak. Karena kita mempunyai pilihan untuk mengatasi hal tersebut. Sebagai contoh di sini saya telah memilih, ya, berbagai objek yang saya perlukan. Anda lihat kalau saya geser pada bagian toolbar, di sini ada bagian kotak kosong yang bisa kita beri nama. Misalkan saya tulis di sini meja dan anggaplah perkakas. Jangan lupa tekan enter, ya. Tekan enter sekali dan selesai. Misalkan saya akan memilih lagi objek yang lain. Selanjutnya, ketika saya akan memilih meja dan perkakas, saya cukup mengambil dari bagian kotak kosong ini, name selection set, klik, pilih dia, dan Anda lihat semuanya sudah terpilih. Mungkin Anda juga akan melakukan proses pemilihan baru, seperti misalkan hanya perkakasnya saja tanpa mengikut sertakan si meja. Anda cukup misalkan saya tekan kunci Alt untuk men-unselect atau untuk menghilangkan pilihan dari meja ini. Selesai. Lalu pada bagian name selection set saya tulis di sini misalkan perkakas. Jangan lupa tekan enter. Sekarang saya pilih meja ataupun yang lain. Saya klik pada bagian name selection set, pilih perkakas. Anda lihat semua terpilih. Ya, jadi dengan fasilitas ini cukup memudahkan kita dalam memanage pemilihan-pemilihan objek di dalam animasi kita. Tidak hanya di situ, Anda lihat pada bagian sebelah kirinya ada menu yang namanya Name Selection Set. Kalau saya pilih misalkan pada bagian Name Selection Set, Anda akan melihat di sini, ya, pilihan yang cukup mudah. Anda akan melihat di sini apa saja yang sudah Anda masukkan ke dalam sebuah selection di dalam pilihan Name Selection Set. Dan kalau kita klik tanda plusnya, Anda akan melihat objek-objek mana saja yang ikut sertakan di dalam pemilihan tersebut. Misalkan, ya, pada meja dan perkakas terdapat objek-objek ini. Di dalam perkakas saja terdapat objek-objek seperti ini. Bahkan bagian ini, di dalam bagian sini kita bisa menambah, ya. Jadi misalkan ada objek lain yang ingin Anda tambahkan, Anda bisa klik pada bagian Add Selection. Atau jika Anda ingin mengurangkan, Anda bisa klik pada bagian Subtract Selection Object. Cukup memudahkan kita dalam pengorganisasian dan pengaturan di dalam pembuatan animasi yang cukup kompleks. Sekarang saya akan memberitahukan bagaimana cara lain untuk memanage pemilihan suatu objek. Cara tersebut dengan cara memakai fasilitas group. Seperti biasa, saya misalkan tadi sudah memberikan, ya, name selection set untuk perkakas misalkan. Nah, perkakas ini bisa kita jadikan satu buah grup dengan cara mengklik menu grup lalu pilih grup. Akan muncul tampilan baru dan di sini saya akan memberikan nama untuk grup tersebut misalkan dengan yang sama, ya, perkakas. Klik tombol OK, selesai. Nah, Anda akan melihat telah terjadi suatu proses grup di sini. Ya, di sini saya bisa langsung pindahkan. Dan kalau kita pilih bagian Select by Name, Anda akan melihat di sini perkakas dalam keadaan terkurung, ya, dengan bracket. Ini adalah identitas di mana pada bagian tersebut adalah suatu grup. Anda harus ingat. Oke. Nah, bagaimana cara untuk membuka atau Anda ingin memindahkan salah satu posisi objek yang ada di dalam grup? Caranya, dalam keadaan grup tersebut terpilih, Anda klik pada menu grup, lalu pilih Open. Nah, dengan memilih Open, kita bisa mengatur posisi yang lain
dari satu buah objek misalkan dia agak sedikit ke atas. Setelah selesai misalkan, ya ini saya akan naikkan ke atas dulu. Anda jangan lupa grup tersebut di close. Nah, dengan demikian Anda lihat kita bisa merubah baik itu posisi, rotasi ataupun scale dari suatu objek yang ada di dalam grup dengan cara mengklik menu grup lalu memilih open. Bagaimana dengan ungroup? Ungroup adalah untuk membongkar atau tidak menjadikan suatu grup kembali. Ya, jadi kita lepas grupnya dalam keadaan posisi objek terakhir seperti apa. Klik tombol grup lalu pilih ungroup. Nah, sekarang semua menjadi satu lagi. Individu ya, tidak menjadi satu buah grup. Anda juga bisa melakukan proses grup di dalam grup. Saya akan coba ambil lagi perkakas. Ya, saya bikin grup di sini. Saya ulang perkakas. Oke. Lalu saya memilih dengan kunci kontrol mejanya. Saya pilih grup lagi. Pilih di sini grup. Saya beri nama satu set misalkan. Klik tombol OK. Nah, sekarang meja terpilih, kita bisa geser semuanya bersamaan. Karena semua berada di dalam satu grup. Dan Anda tahu bahwa perkakas di dalam sini adalah dalam satu grup juga. Jadi grup di dalam grup. Untuk mengubah grup, Anda bisa mengklik tombol grup, lalu memilih ungroup. Ya, sekarang menjadi tersendiri dengan meja, tapi perkakas masih menjadi satu buah grup. Anda pilih grup lagi, lalu pilih ungroup. Selesai. Ini adalah salah satu contoh memilih objek-objek tersebut jika Anda mempunyai suatu proses animasi ataupun project animasi yang cukup kompleks. Teknik berikutnya, link dan unlink. Ya, Anda tahu bahwa beberapa objek kadang dalam proses suatu animasi, misalkan seperti membuat sebuah karakter animasi ataupun membuat seperti mesin-mesin yang bergerak ya, otomatis itu ada hubungan. Hubungan itu dinamakan hierarchy. Hubungan itu biasanya dinamakan parent and child ya. Jadi ada orang tua, ada anak. Nah, misalkan saya akan memilih kembali ya si perkakas. Ke semua perkakas ini dalam keadaan terpilih, saya akan memanggil salah satu fasilitas di sini yang dinamakan link. Select dan link. Saya klik sekali, ya, klik pada bagian perkakas manapun yang sudah terpilih. Klik, tahan tombol mouse kiri Anda, drag ke dalam. Anda lihat ya, ada dots di sini di mana ada garis mengikuti arah kemanapun saya mengarahkan mouse saya. Saya klik di atas meja. Selesai. Ya. Dengan demikian, Anda harus tahu bahwa ini adalah child. Jadi perkakas adalah child, sedangkan si meja adalah parents. Jadi kalau saya memilih si meja, lalu menggeser meja tersebut ke arah manapun, otomatis child-nya akan mengikuti. Tapi kalau saya memilih si perkakas, ya, lalu mengatur posisinya yang baru, parent-nya tidak akan ikut. Ya, jadi perbedaannya di sini Anda harus memilih dahulu child-nya, lalu memilih parent-nya. Ya, jadi perkakas ini adalah child. Anda parent-kan kemana, Anda cari orang tuanya yang mana, otomatis child-nya akan mengikuti parent. Lalu untuk menghilangkan proses ini gampang sekali. Anda bisa melakukan proses unlink dengan cara seperti ini. Unlink selection. Klik aja sekali. Dan sekarang meja ini kalau saya geser, ya, dia tidak akan mengikuti. Child-nya tidak akan mengikuti. Saya beri contoh sekali lagi, ya. Saya akan ambil lagi perkakas, selection perkakas. Lalu saya coba link lagi ke dalam sini, ke meja ya. Di dalam select by name, Anda akan melihat, ya, box tetap sama, ada 01 silinder meja tipot. Tapi kalau saya aktifkan display subtree, Anda akan melihat bahwa meja sebagai parent mempunyai anak-anak dengan nama silinder 1, tipot 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Inilah perbedaan ataupun jika Anda ingin membedakan objek tersebut terpilih secara link atau tidak. Ya. Saya klik tombol cancel. Misalkan di sini saya ingin menggerakkan kubah ini, ya.
dan mejanya mengikuti. Ya, meja berjalan, otomatis perkakasnya juga ikut berjalan. Berarti apa yang kita link? Pertama saya milih meja, lalu saya pilih select and link, klik drag ke dalam sini, lepas. Sekarang saya memilih kubahnya, lalu saya geser. Semua mengikuti. Ya toh? Karena apa? Dia sebagai orang tua, ini sebagai anak, tapi dia juga sebagai orang tua, dan perkakas sebagai anak dari si meja. Karena si orang tua kubah ini jalan, meja pasti mengikuti kan sebagai anaknya. Dan si anak meja ini adalah sebagai orang tua untuk si perkakas, otomatis perkakas mengikutinya. Misalkan saya unlink perkakas ini, ya, saya pilih dulu perkakasnya. Lalu saya pilih unlink, selection, klik sekali, selesai. Sekarang saya akan jalankan si kubah. Anda akan melihat perkakasnya tidak mengikuti, karena dia sekarang individu tersendiri. Jadi itulah berbagai macam contoh cara melakukan suatu pengaturan dalam memilih objek. Karena saya yakin Anda nanti pada saat menghadapi suatu animasi yang cukup kompleks, Anda akan berurusan banyak mengenai select dan link, ya, group, serta name selection set. Sama halnya seperti berbagai macam program desain yang Anda ketahui, misalkan Photoshop, lalu ada beberapa lagi program yang mungkin Anda kenal yang mempunyai pengaturan di dalam layer. Demikian juga yang ada di dalam 3ds Max. Kita bisa mengatur layer di sini. Sebagai contoh, Anda lihat untuk mengatur layer, Anda bisa geser ya, dan Anda temukan ini ada satu tombol namanya Layer Manager. Atau Anda bisa klik pada menu Tools, lalu pilih Layer Manager. Ya, saya akan mencoba memilih perkakas, misalkan ya, saya ambil dari bagian sini. Ambil perkakas, lalu saya klik pada tombol Layer Manager. Anda lihat ini masih secara default ya. Perkakas ini saya akan berikan satu buah layer baru untuk perkakas. Ya, di dalam layer baru ini mungkin saya akan klik, lalu saya beri nama ini perkakas. Lalu saya di sini memilih lagi meja. Saya berikan nama layer baru. Di sini saya beri nama meja. Saya pilih kubahnya. Saya beri nama layer, kubah. Oke. Nah, sekarang apa nih yang bisa kita lakukan dengan proses layer manager ini? Pertama, Anda lihat bahwa kita bisa menyembunyikan satu buah layer yang objek-objeknya sudah kita pilih. Misalkan perkakas saya pilih, lalu saya klik pada bagian hide. Ya, dia akan tidak ada masuk atau disembunyikan. Atau mungkin pada bagian mejanya, ya, saya klik pada bagian freeze. Nah, dia akan freeze. Anda tahu ya, freeze itu still, diam, tidak bisa diutak-atik. Dan yang lebih baik lagi, ada fasilitas di mana Anda boleh memilih objek-objek yang telah Anda masukkan menjadi sebuah layer agar tidak termasuk dalam suatu proses render atau masuk ke dalam proses render dengan cara menonaktifkan beberapa bagian render ini. Jadi misalkan Anda ingin perkakasnya tidak mau dirender ya. Jadi perkakas ini saya tampilkan kembali dulu. Nah, perkakasnya tidak mau dirender, berarti kita nonaktifkan ini. Jadi perkakas akan tampil seperti apa adanya yang Anda lihat di dalam viewport. Ya. Demikian juga dengan warna, bisa Anda rubah ya, warna untuk layer. Dan ada lagi proses render untuk proses radiosity. Jadi inilah berbagai macam contoh pengaturan objek-objek yang ada di dalam animasi Anda nanti.